Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Munawwarah dengan NIM 24093081100030 dari kelas Manajemen 243B di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Video kali ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu Pak Adi SEM. Di sini, saya akan menyampaikan hasil resume materi kelompok 2 kelas Manajemen 243A dan 243B dengan judul materi Mewujudkan Sikap Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus SDM. Langsung saja, yuk kita simak videonya. Dunia kerja dan pendidikan telah memasuki zaman digital dan mengalami perubahan cepat karena teknologi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan atau AI. Keterampilan yang dibutuhkan untuk berubah, termasuk dalam skema remote work, menuntut SDM untuk adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, bukan hanya sekedar pintar. Sikap merupakan dasar perilaku kerja, yaitu termasuk tanggung jawab, disiplin, dan etika. Dan keterampilan umum adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan di berbagai bidang, misalnya bidang komunikasi, berpikir kritis, dan kolaborasi. Keterampilan SDM berfokus menjadikan manusia sebagai aset penting organisasi dengan kemampuan adaptasi dan kreativitas. Keterampilan umum manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai kemampuan mengelola SDM secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk memahami perilaku manusia, mengelola tim, dan meningkatkan kinerja. Sikap esensial dalam pekerjaan meliputi disiplin, yaitu tepat waktu, patuh aturan. Adapun tanggung jawab, yaitu menyelesaikan tugas dengan serius. Selanjutnya, kerjasama tim atau koordinasi dengan rekan kerja. Adapun jujur dan etika kerja, misalnya bersikap benar dan adil. Serta sikap positif dan adaptif, yaitu mampu menghadapi perubahan dan tantangan. Keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hard skill atau kemampuan teknis terukur, yaitu didapati dari pelatihan, contohnya analisis data dan desain grafis. Adapun soft skill yaitu berkaitan dengan kepribadian dan cara bergaul, contohnya komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, dan empati. Keterampilan umum yang spesifik meliputi komunikasi efektif, adaptabilitas, kerjasama tim, manajemen waktu, dan pemecahan masalah. Sementara keterampilan khusus mencakup keterampilan teknis, yaitu programming, desain grafis, interpersonal atau negosiasi dan presentasi, dan manajerial, yaitu manajemen proyek dan kepemimpinan. Tujuan utama mewujudkan keterampilan SDM adalah meningkatkan kemampuan dan kinerja SDM agar berkontribusi efektif, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing organisasi. Peran dan sikap keterampilan sumber daya manusia yang baik adalah meningkatkan produktivitas melalui sikap positif dan semangat kerja, mempercepat adaptasi terhadap teknologi baru, dan mendorong inovasi melalui ide-ide kreatif dari keterampilan dan sikap terbuka. Manfaat lainnya yaitu meliputi peningkatan kepuasan kerja, retensi karyawan, dan peningkatan reputasi organisasi. Strategi pengembangan sumber daya manusia harus berkelanjutan melalui pelatihan dan pembelajaran terus-menerus, teknis dan soft skill, dan membangun budaya organisasi yang positif, kerjasama, dan tanggung jawab. Pemanfaatan teknologi atau e-learning mempermudah pelatihan dan pemantauan, diikuti evaluasi program untuk menyesuaikan kebijakan. Langkah untuk mewujudkan keterampilan sumber daya manusia meliputi 5 tahap, yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan, kedua perencanaan efektif, ketiga implementasi strategi, keempat evaluasi efektivitas, dan pengembangan atau perbaikan keberlanjutan. Strategi praktis juga mencakup pengalaman kerja, mentoring atau coaching, dan pembelajaran mandiri. Tren menuntut sumber daya manusia untuk adaptif terhadap digitalisasi dan transformasi kerja. Keterampilan umum atau komunikasi, kerja tim, dan berpikir kritis menjadi kunci relevansi karena adanya perubahan kompetensi.
Kesenjangan keterampilan harus diatasi dengan sikap proaktif dan kemajuan belajar mandiri. Di tengah otomatisasi dan budaya fleksibilitas, soft skill seperti empati, kreativitas, dan manajemen waktu menjadi pembeda utama. Dan itulah ilmu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.